Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali kita di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Teman-teman, kesempatan kali ini saya angkat video yang sangat menarik ya. Videonya Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Pendeta Muriwali Yanto Matalu ini menyinggung atau berbicara seputar KKR yang katanya kesembuhan gitu ya, yang katanya kesembuhan, entah itu betul-betul real atau itu tidak real gitu. Biasanya yang sering KKR itu biasanya pendeta disuruh lebih seperti ini nih. Haleluya. In Jesus name. Terima. Terima. Tolong bantu. Terima. Satu, dua, tiga. In Jesus name. In Jesus name. Satu, dua, tiga. Terima. 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 In Jesus name. Satu, dua, tiga. Shh, in Jesus name, in Jesus name. Awas. Terima. Shikara Baba Shaka. Satu, dua, tiga. Lepas. In Jesus name. In Jesus name. Out. Lepas. In Jesus name. Out. In Jesus name. Lepas. In Jesus name. Oh, hallelujah. In Jesus. In Jesus name. Lepas. In Jesus name. Siapkan hatimu. In Jesus name. Lepas. Angkat dua belah tangan. Satu, dua, tiga, lepas. Urabashakaralam. Kiaralababashiriri. Biasanya pendeta di Studi Lubis yang sering saya tonton ya. Kalau pendeta-pendeta yang lain saya nggak tahu, saya jarang nontonnya. Kita langsung simak videonya pendeta Muriwali Yanto Matalu, teman-teman. Nah, ini dari Pairan Chow ya. Pairan Chow ini mengatakan, aku adalah pengerja, bukan pendeta di karismatik. Kemarin ada jemaat kami ikut KKR, terus dia punya penyakit, terus dia ikut KKR, dan dia ngaku sembuh, tapi beberapa hari kemudian masuk rumah sakit. Nah, ini yang saya maksud tadi. ini Pak Pairan Chow ini adalah orang karismatik ini. Ya, nanti mungkin video yang menanggapi Pak Pairan ini saya dipotong aja ya, dipotong lalu diunggah tersendiri ya, biar orang bisa belajar gitu ya. Jangan ditipu, mau saja ditipu oleh pendeta-pendeta nggak beres ya, yang nggak belajar firman Tuhan. Jangan mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang gak beres, yang tidak belajar tentang firman Tuhan, kata pendeta Muriwali Yanto Matalu ya. Dan pendeta Muriwali Yanto Matalu ini juga menyinggung pernah membahas tentang Risuli Lubis. Katanya Risuli Lubis ini sakti mandraguna, bisa mengusir kuntilanak, genderuwo, bego ganjang katanya. Kita lanjut ya. Yang hanya andalkan pengalaman-pengalaman dia yang tidak beres itu, saudara. Ya, saya baca ulang ya. Ini sangat provokatif ini untuk orang karismatik sendiri, saudara. Ini Pak Pairan Chow ini bilang gini, aku adalah pengerja, bukan pendeta di karismatik. Kemarin ada jemaat kami ikut KKR, terus dia punya penyakit, terus dia ikut KKR dan dia ngaku sembuh, tapi beberapa hari kemudian masuk rumah sakit. Ini yang saya bilang tadi, itu hanya sugesti pada jiwanya saja. Mungkin karena dengar pengkhotbahnya yang berapi-api. Saya kalau pendeta karismatik, saudara ya, saya kalau jadi pendeta karismatik ya. Keren ya teman-teman ya. Ada seorang jemaat ikut KKR ya, KKR kesembuhan katanya. Jemaat tersebut memiliki penyakit, ikut KKR lalu kemudian penyakitnya itu sembuh. Habis itu masuk rumah sakit, tuh berarti nggak sembuh dong. Kalau masuk rumah sakit berarti kan tambah parah. Betul nggak teman-teman? Betul. Saya pasti bisa menyembuhkan secara palsu seperti itu. Saya pasti akan banyak menyembuhkan orang secara palsu ya. Dia sembuh sebentar 1-2 hari, kemudian setelah itu sakit lagi. Saya sangat mampu karena saya berapi-api, saudara. Dalam nama Yesus sembuh. Wah, saya pasti berapi-api, saudara.
Ya, saya lebih berapi-api dari pendeta-pendeta karismatik yang suaranya kecil ya dan lain sebagainya ya. Ya. Tapi itu kesembuhan palsu, saudara. Itu sugesti pada jiwa. Sama saja, saya tidak usah bikin kebaktian ya. Orang sakit ya, saya dorong-dorong dia. Pak, Bapak ini tidak sakit sebetulnya. Bapak ini loh sehat. Padahal orang itu sakit. Ayo kuat Bapak, kuat Bapak. Dia dengar suara saya, dia lihat jiwa saya yang betul-betul serius menatap dia. Lalu saya berkata, ayo kuat Bapak, Bapak tidak sakit, Bapak sembuh, Bapak sembuh. Lalu saya pakai bumbu-bumbu dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Bisa jadi orang itu sembuh sebentar, tapi itu bukan sembuh sejati, tapi sembuh palsu. Sembuh yang semu. Nah, kemudian 1-2 hari dia sakit lagi, bahkan lebih parah bisa jadi. Bisa lebih parah ya, karena tadi yang dianggap sembuh itu, kemudian dia mulai beraktivitas dan lain sebagainya, bahkan mungkin sudah tidak minum obat dan lain sebagainya, akibatnya lebih parah lagi sakitnya setelah itu. Jadi terima kasih ya ini Pak Pairan Chow ya atas informasi Anda ya. Anda mengaku adalah pengerja di karismatik ya. Mudah-mudahan ada banyak orang karismatik yang sadar seperti Anda ya. Saya sudah lama sekali berteriak-teriak mengenai hal ini, bahkan dulu pernah ada seorang pastor ya yang ngaku bisa sembuhkan orang dengan tepok begitu ya. Mau melaporkan ke polisi lah apalah begitu ya, mengancam-ngancam begitu ya. Tapi saya tidak takut saudara ya, karena semua harus dibuktikan dari firman Tuhan ya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu pasti palsu ya. Jadi terima kasih Anda bisa sadar ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa melihat dan banyak orang bisa melihat seperti ini, bahwa kesembuhan yang mereka alami itu sebetulnya semu, itu palsu. Nanti sakit lagi saudara, percayalah nanti sakit lagi. Maka kalau Anda sakit lebih baik ke dokter ya, lebih baik ke dokter. Anda datang ke pendeta, Anda minta didoakan saja, didoakan supaya Tuhan pimpin proses penyembuhan Anda, proses pengobatan Anda. Nanti setelah Anda berdoa, Anda didoakan pendeta, Anda pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, biar ditangani dengan ilmiah sakit penyakit Anda di sana. Ya, keren ya teman-teman ya. Keren komentar daripada Muri Walianto Matalu. Muri Walianto Matalu ini pada saat live ada yang komen di bawah ya, mengaku namanya adalah Pairan Chow gitu kan. Aku adalah pengerja bukan pendeta di karismatik. Kemarin ada jemaat kami ikut KKR, terus dia punya penyakit, terus dia ikut KKR dan dia ngaku sembuh. Tapi beberapa hari kemudian masuk rumah sakit loh. Sembuhnya cuma sebentar, lalu kemudian masuk rumah sakit, tambah parah dong. Biasanya yang saya tahu teman-teman, yang sering melakukan hal itu adalah pendeta Rusilo Lubis ini, ya turun ke jalan-jalan mengobati orang-orang lah begini begitulah begini begitu gitu kan. Padahal ya menurut pendeta MYM jangan mau dibohongi oleh pendeta-pendeta yang begini dan begitu gitu kan. Sesama Kristen saja ya, sesama pendeta saja ada yang tidak percaya gitu, apalagi dengan kita kan gitu teman-teman. Kalau dalam Islam itu yang bisa menyembuhkan itu cuma Allah. Selain daripada Allah tidak bisa menyembuhkan. Adapun obat, adapun dokter dan lain sebagainya itu kan cuma perantara saja, cuma asbab saja. Tapi yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu teman-teman. Seandainya KKR kesembuhan itu betul-betul nyata, maka rumah sakit di Indonesia ini gulung tikar, nggak perlu rumah sakit ya. Kalau kesembuhan itu betul-betul real, betul-betul nyata gitu kan, ya orang nggak perlu ke rumah sakit dong. Rumah sakit bakal gulung tikar. Itu logikanya dan itu rasionalnya seperti itu teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.